wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya terhadap kita sampai detik ini. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait membangun kesadaran siswa dalam belajar. Sering kali kita menemui di sekolah siswa yang sulit sekali diatur dan diarahkan dalam pembelajaran. Fenomena itu terjadi karena mereka merasa sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pendidikan. Perlu diketahui bahwa pendidikan tidak sekedar mentransfer pengetahuan dengan mengabaikan sikap para siswa. Indonesia sedang menghadapi era Society 5.0. Pendidikan di era Society 5.0 ini menuntut setiap orang untuk lebih kreatif, inovatif, produktif, adaptif, dan juga kompetitif. Dalam bidang pendidikan, dengan adanya teknologi dapat mempermudah pelajar dalam mencari sumber informasi. Tetapi kenyataannya adanya teknologi ini membuat kesadaran diri para pelajar lambat laun semakin menurun. Banyak pelajar yang memanfaatkan sosial media untuk mencari joki jasa mengerjakan tugas. Ada pula yang memanfaatkan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk menggantikannya mengerjakan tugas. Masalah ini tidak dapat disepelekan, harus segera diatasi. Sebelum kita membahas terkait solusi dalam rangka membangun kesadaran diri para pelajar, mari kita mengenal beberapa generasi yang saat ini tengah mengenyam pendidikan. Pertama, ada generasi Z, generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di dunia yang serba digital. Sebagian dari mereka telah bermain dengan gadget sejak kecil. Jika dihitung, generasi Z sudah duduk di bangku SMP, SMA atau kuliah. Kedua, ada generasi Alpha. Mereka yang lahir antara tahun 2010 sampai 2024. Generasi Alpha diprediksi akan memasuki dunia kerja dalam waktu 8 sampai 10 tahun mendatang. Sekarang mereka masih duduk di bangku SD atau SMP. Kesamaan kedua generasi tersebut ialah mereka sama-sama tumbuh saat teknologi sedang berkembang pesat dan semakin canggih. Mereka semua generasi emas yang kelak akan mengambil alih dalam memerintah negara selaku penerus bangsa Indonesia. Teknologi banyak berpengaruh pada psikologi kognitif siswa. Adanya teknologi justru membuat siswa lebih mengandalkan untuk mencari jawaban di internet dan asal copy paste. Hal ini tentunya berpengaruh besar bagi kecerdasan pelajar. Lambat laun, kecerdasan mereka akan menurun dan otak mereka menjadi pasif. Kondisi tersebut terjadi karena otak tidak terasah dalam memecahkan soal atau menyelesaikan tugas sendiri. Perilaku ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran diri pelajar. Banyak pelajar yang tidak yakin pada kemampuan dirinya sendiri, sehingga mereka mengandalkan internet atau jasa joki untuk menyelesaikan tugas mereka. Sejatinya, sebagai seorang pelajar, kita seharusnya menimba ilmu dan mengasah otak agar memiliki kecerdasan yang tinggi serta berwawasan luas. Di era Society 5.0 ini,
bagaikan bumerang bagi seorang pelajar. Jika mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengasah otak agar lebih kritis dalam berpikir, maka akan melahirkan generasi yang berwawasan luas, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Lain halnya, jika kita larut dalam memanjakan diri dengan menyelesaikan tugas dengan asal copy paste atau melalui jasa joki tugas di sosial media, kecerdasan pelajar lambat laun akan menurun dan kualitas sumber daya manusia juga menurun. Padahal, jika sumber daya manusia menurun, kemungkinan akan tergantikan oleh teknologi AI akan semakin besar. Negara bisa dijajah oleh teknologi tersebut dan manusia tidak memiliki peluang untuk kerja. Para hadirin yang budiman, kita sebagai calon pendidik harus mempersiapkan diri agar berkualitas dalam mendidik siswa. Kita bisa membangun kesadaran nurani pada siswa dengan cara: 1. Mengajarkan untuk mampu menunda kepuasan atau menumbuhkan sikap ambisius. Rasa puas terhadap suatu hasil dari pekerjaan akan membuat siswa menjadi malas dan tidak termotivasi untuk lebih baik lagi. Siswa hendaknya ditanamkan rasa tidak mudah puas dengan ketercapaian yang ia dapatkan. Tujuannya agar timbul sikap komitmen atau keseriusan, konsistensi, disiplin diri, dan orientasi tujuan jangka panjang pada siswa. Yang kedua, sekolah menjadi kontrol moral. Melalui model pembelajaran kooperatif atau kelompok, guru dapat melakukan kontrol perilaku siswa. Pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa bersaing dan memiliki motivasi untuk lebih baik dari rekannya. Jiwa kompetitif yang tinggi bagi siswa. Yang ketiga, ada mengajarkan optimisme dan ekspektasi tinggi. Banyak siswa yang larut dalam kegagalan karena ekspektasinya tidak tercapai. Mereka cenderung mengukur keberhasilan dengan standar orang lain. Tidak jarang kepercayaan diri mereka akan turun karena menganggap dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Kita selaku calon pendidik kelak harus mampu memberi dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda. Kita harus meyakinkan siswa jika ia kelak juga dapat mendapatkan sesuatu yang ia ekspektasikan, tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan. Yang keempat, mengajarkan evaluasi diri. Kita bisa mengharapkan siswa untuk mengevaluasi diri. Penilaian diri memungkinkan siswa untuk mengetahui kekurangan pada dirinya, sehingga mereka dapat merencanakan hal yang akan dilakukan guna mengatasinya. Yang kelima, ruang untuk mengembangkan minat dan bakat. Kita harus memberikan kesempatan siswa dalam mempelajari hal yang diminati serta menekuni bakatnya. Semakin mereka senang, maka kesadarannya untuk melakukannya juga akan semakin tinggi. Yang keenam, berikan apresiasi berapapun tingkat pencapaiannya. Kita bisa memberi apresiasi berupa pujian, tepuk tangan, atau hadiah kecil pada setiap siswa yang pencapaiannya sekecil apapun. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk lebih baik lagi tanpa perlu berkecil hati. Yang ketujuh, kenali dan fasilitasi setiap gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang harus di lingkungan tenang, ada yang harus belajar sambil melafalkannya, dan ada yang belajar sambil mendengarkan musik. Pada dasarnya, terdapat 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar audio, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Maka akan lebih efektif jika kita mengetahui gaya belajar pada setiap siswa untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan materi. Semakin terrelevan metode dengan materi yang akan disampaikan, begitu juga dalam gaya belajar siswa, maka siswa semakin menyukai
dan memperhatikan materi tersebut. Selain itu, kesadaran siswa akan kebutuhannya terhadap belajar semakin tumbuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, jika bukan kita yang menjadi penggerak perubahan bangsa, lalu siapa lagi? Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri agar mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas. Mari tumbuhkan kesadaran diri dalam belajar dan nikmati setiap prosesnya. Atau kalian memilih menahan perinya kebodohan dan siap tergantikan oleh teknologi AI tersebut. Hadirin yang terhormat, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.